Togi, Yes. ini banyak juga di antara teman-temanku ataupun mungkin ada tingkatku yang bilang, kenapa sih sekarang ini kayaknya susah gitu ya cari kerja khususnya di Jakarta. Ya karena memang itu juga ya, memang kemarin-kemarin kan memang banyak perusahaan-perusahaan juga layoff juga, ada yang juga baru fresh graduate juga, dan sekarang mungkin mencari pekerjaan ya. Ya itu dia, kadang-kadang memang kita harus cari tahu juga ya, apa yang kita suka. Jangan sampai kita daftar untuk sebuah perusahaan tapi kita itu tuh kayak memaksakan diri supaya pekerjaan. Nah kita pun juga harus punya apa ya, bisa dibilang ada skill juga yang kita juga punya begitu ya untuk menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan tertentu begitu ya. Tapi ini sudah ada langkah baik yang dilakukan tentunya oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang kembali menyelenggarakan Jakarta Job Fair yang diikuti oleh puluhan perusahaan dari berbagai industri dengan ribuan lowongan kerja. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di lokasi Job Fair Cempaka Putih. Selamat pagi Jen, apakah Job Fair kali ini sudah diramaikan para pencari pekerja? Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, betul sekali di sini di lokasi Job Fair atau Jakarta Job Fest 2025 bahkan sudah ramai sejak sebelum Job Fair ini dibuka. Nah, ini adalah acara atau agenda tahunan yang diadakan. Nah, kalau untuk tahun ini lokasinya di Gedung Pertamina di lokasinya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini bisa dilihat di layar televisi Anda ya pemirsa, bagaimana antusias atau ramainya para pencari kerja ini datang ke Jakarta Job Fest 2025 dan tentu saja untuk mencari lowongan kerja. Nah, tadi dijelaskan oleh Kepala Sudin Kota Administrasi Jakarta Pusat kalau saat ini di Jakarta Job Fest 2025 ini ada yang berpartisipasi ada lebih dari 40 perusahaan dari berbagai sektor atau industri, dan ini membuka lebih dari 4.000 lowongan kerja, dan ini diharapkan tentu saja untuk menekan angka pengangguran di lokasinya di Jakarta. Nah, kalau tadi kami lihat memang dari luar gedung ini memang sudah diramaikan sejak sebelum Job Fair ini dibuka, pukul 10 pagi baru dibuka sampai pukul 4 sore nanti. Dan ini untuk agenda Job Fair offline-nya ini hanya 2 hari, hari ini dan esok hari. Meskipun pada tanggal 25 September lalu sudah dibuka secara online, namun untuk offline-nya hanya dibuka 2 hari, dan ini antusiasnya sangat luar biasa ya, karena ini memang dibuka juga untuk masyarakat umum secara gratis, sehingga untuk masyarakat para pencari kerja dapat datang langsung ke sini. Dan ini ada banyak sekali memang booth-nya, kalau bisa dilihat di belakang saya ini memang sudah dibuka, dan masyarakat atau para pencari kerja dapat bertanya langsung ke booth-booth yang mereka tuju untuk mencari lowongan pekerjaan. Sementara itu Togi dan Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, Kota Tangerang, Banten, dan juga Jember, Jawa Timur. Ya, peristiwa ini menyebabkan pohon tumbang dan sejumlah kendaraan dan rumah rusak. Hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali, Jawa Tengah Senin sore. Menurut data BPBD Boyolali, ada 33 pohon yang tumbang. Di halaman Pasar Sunggingan, Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Menimpa mobil, unit belum bisa terevakuasi. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan satu motor. Beruntung saat 2 pohon besar tumbang, tidak ada warga yang melintas. Sementara itu, di Tangerang, Banten, petugas gabungan dibantu warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang Senin sore. Terdapat 10 titik pohon tumbang di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Teguh Umar yang menyebabkan kemacetan. Di Jalan Imam Bonjol, sebuah truk tertimpa pohon tumbang hingga rusak berat pada ruang kemudi. Beruntung, sopir dan kenaik berhasil selamat.
Selain menimpa sebuah truk, pohon tumbang juga merusak sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Cisadane. Di daerah Mangli, pohon. Di Jember, Jawa Timur, sebuah pohon besar di Jalan Brawijaya tumbang dan menimpa 2 mobil dan 1 truk. Ini di Jember mana, Kak? Ini di Jember Mangli, Kak. Dekatnya Pasar Mangli, lampu merah. 2 mobil ringsek pada bagian atas dan sampingnya, sementara itu truk tebu, kaca depannya pecah. Petugas BPBD dibantu relawan membersihkan batang pohon yang menutup jalan. Setelah 2 jam, batang pohon yang melintang berhasil dievakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu puluhan rumah rusak setelah hujan deras yang disertai angin kencang menerjang kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, sementara itu pemirsa, di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah rumah rusak usai diterjang angin puting beliung. Inilah detik-detik saat hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata Kota Bojonegoro Senin sore. Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sejumlah rumah warga di Desa Bunisari, Cianjur, Jawa Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung Senin sore. Angin puting beliung yang berlangsung selama 3 menit ini menyebabkan plafon, awning baja ringan hingga genteng rumah warga berterbangan. Dari data sementara, 2 rumah rusak berat dan 18 lainnya rusak ringan. 3 kepala keluarga yang terdampak angin puting beliung mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat, Dedi Mahdi, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski diserang drone sebanyak 50 kapal global Sumut Flotilla nekat berlayar ke Gaza, Palestina. Mereka menentang blokade laut Israel. Bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today di siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Meski mendapat tekanan politik dan serangan udara di perairan internasional, Armada Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla atau GSF menegaskan akan tetap berlayar menuju Gaza untuk menentang blokade laut Israel. Pernyataan ini disampaikan penyelenggara sehari setelah Italia mendesak mereka menerima kompromi untuk menurunkan bantuan di Siprus. Armada yang beranggotakan sekitar 50 kapal sipil ini sempat diserang pesawat tanpa awak pada Rabu pekan lalu di perairan internasional sekitar 56 km dari Pulau Gavdos, Yunani. Meski salah satu kapal terdepan mengalami kerusakan mekanis, penyelenggara memastikan armada tetap melanjutkan perjalanan. Kapal-kapal tersebut ditargetkan tiba awal pekan depan di perairan Gaza. Pemerintah Yunani sendiri menyatakan menjamin keamanan pelayaran armada selama berada di lepas pantai negara tersebut.